dan juga rekan-rekan guru semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya untuk berpartisipasi dalam pembelajaran saya. Sekarang saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran penyampaian saya. Selain saya untuk membuat aksi nyata, saya juga ingin menebarkan pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif yang telah saya pelajari di Guru Penggerak. Selain itu, saya juga ingin kita bekerja sama untuk menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan tentang materi saya, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, saya perkenalkan, PP saya ada Bapak Muhammad Azlansyah dan juga ada Bapak Ibu Nelwati dari Bintan, fasilitator CGP saya. Baiklah Bapak Ibu. Baiklah, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep utama budaya positif yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adanya motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, adanya perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya meminta kepada Bapak Ibu semua untuk menggenggamkan tangan. Sekarang, di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Posisikan satu teman adalah A dan satu teman adalah B. Nah, sekarang saya meminta, apakah yang A mau memberikan atau mau memberikan untuk membuka apa yang ada di tangan? Anggaplah sesuatu yang berharga, apa seperti apa, misalnya harga diri. Nah, jadi maukah Bapak Ibu membukanya untuk teman Bapak Ibu yang misalnya kita anggap B? Maukah Bapak Ibu membukanya? Saya bertanya kepada Pak Mawan, bagaimana Pak Mawan? Apakah Bapak Mawan mau membuka? Tidak. Kenapa? Kan itu harga diri saya. Iya, benar. Itu karena harga diri. Jadi di sini kita akan belajar mengenai posisi kontrol. Tetapi ada juga seseorang yang akan membukanya. Dia merasa karena apabila dibuka mungkin ada manfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma adanya teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai seorang guru berfungsi sebagai untuk mengontrol murid. Tapi sebenarnya murid tidak bisa kita kontrol. Dia harus berkembang sesuai dengan perkembangan diri mereka masing-masing. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita yang dewasa ini biasanya sering melakukan memaksa kehendak kita agar anak itu sukses, sementara anak itu memiliki kontrol sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan adanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon adanya realitas atau kebutuhan kita adalah sama. Sementara di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berubah
perlu dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, model berpikir menang atau kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikir menang atau menang. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa teori stimulus kontrol itu dia ingin mengubah orang lain sesuai dengan apa yang dia inginkan. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengubah orang lain seperti apa yang kita mau. Di sini selanjutnya ada disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi sebagai disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan kita. Jadi kata disiplin ini biasa kita kaitkan dengan supaya murid kita patuh untuk menjalankan setiap kedisiplinan yang ada. Nah, disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari diri siswa itu sendiri. Baiklah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, pencegahan mereka global. Kemudian adanya Ibu Primary Year Program atau adanya toleransi, kerjasama, rasa hormat, mandiri, integritas, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Yang kemudian adanya keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baiklah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu yang pertama itu adanya bertahan hidup. Apa yang kita perlukan dalam bertahan hidup? Adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Adanya cinta dan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok lain. Penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kekuatan memiliki pilihan, mencoba hal baru, mandiri, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Perhatikan, Pak Mawan, guru kelas 5 di SD Negeri 016 Nusantara, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Benny. Beberapa anak telah datang dan mengeluh yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Mawan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Benny melakukan hal tersebut? Ada yang bisa menjawab? Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mana yang mungkin tidak terpenuhi oleh Benny? Ya, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.
Mungkin dia tidak terpenuhi dalam supir pal atau kebutuhan dasar. Mungkin dia bisa jadi dia memang di rumah tak menemukan. Nah, ya Jadi baik. dia mungkin dia kurang kasih sayang, sehingga dia ingin menjadi perhatian. Iya, ini bertahan hidup. Ini lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Nah, mungkin dia lapar, itu bertahan hidup. Ini ada teman Beni yang perhatian Beni, berarti cinta dan kasih sayang. Dia merasa hebat karena Teman yang jadi takut. teman yang menjadi itu kekuatan. Beni merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu Berjalan sama. hidup kekuasaan. Kekuatan. Ini kekuatan. Beni hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Itu dia sangat senang menjahili temannya. Itu dia kesenangan. Baiklah, semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, motivasi untuk melakukan hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Nah, itulah yang dikatakan motivasi ekspresi. Motivasi ekspresi adalah motivasi yang datang dari luar diri manusia itu sendiri, seperti tidak ingin mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Motivasi yang datang pada diri manusia disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi ini ingin merasa dihargai dengan nilai-nilai yang ia percaya. Baiklah, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mungkin kita sebagai guru kurang akan mendalami apa yang diartikan dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Baiklah Bapak Ibu, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak pernah dilibatkan. Yang kedua, bersifat satu arah. Hanya guru yang bisa melakukannya. Berupaya hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Satu contohnya yaitu kesepakatan kelas. Murid telah dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid. Pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada identitas gagal. Biasanya hukuman itu adalah suatu dianggap sebagai identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman tidak berdampak kepada nilai-nilai dari kebajikan siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini kita contohkan sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Sementara pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Pada restitusi merupakan suatu pilihan. Yang kemudian tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Dalam restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kemudian pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, sementara pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan pada restitusi. Perilaku positif pada hukuman, perilaku anak akan pasif, agresifnya meningkat. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Kemudian di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian pada restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat.
pada restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, kalau pada hukuman peraturannya kita harus menjalankan. Sementara pada konsekuensi mampu kamu melakukannya. Pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai keyakinan keras? Murid atau murid membenci peraturan, sementara pada konsekuensi anak menghormati peraturan. Pada restitusi, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, mari kita simak ada contoh kasus. Menurut Bapak Ibu dari pernyataan di sini, lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir termasuk dalam hukuman. Baik. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk apa? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Bertemu di lapangan pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Baik, selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk apa? Baik, ini jawabannya. Ya, jadi lari berkeliling lapangan 2 kali termasuk hukuman. Jadi kalau hukuman ini dia tidak disosialisasikan, berlangsung secara sepihak. Tetapi kalau konsekuensi sebelum terjadi, kita terlebih dahulu bersosialisasi, melakukan kesepakatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Baik Bapak Ibu, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap dalam upacara. Hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Itu disebut dengan penghukum. Berapa kali Bapak harus memberitahukan bahwa kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu termasuk pada pembuat rasa bersalah. Baik, kita lanjutkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa memakai atribut. Apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi untuk posisi kontrol ini yang tadi membuat rasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, maka kita akan bertanya dulu kepada siswa, kenapa dia mengecewakan Bapak. Kemudian ada juga yang posisi sebagai penghukum. Kita langsung menghukum kesalahan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang posisi selanjutnya ada teman dan pemantau. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berulang seperti ini lagi ya. Kemudian pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan berulang lagi. Jadi kalau posisi pemantau sangat jelas ya, selain dia meminta anak tersebut untuk mengakui kesalahan, juga minta memperbaikinya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan ini berbagai macam contoh. Jadi termasuk dalam identitas gagal. Penghukum atau pembuat rasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Kebanyakan gagal kita melakukannya. Sementara kalau identitas sukses itu teman, pemantau, apalagi manajer. Nah, sekarang kita perhatikan salah satu contohnya, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir itu termasuk dalam kata penghukum. Posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kita berceramah, mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Kemudian kalau posisi teman, itu kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau, kita menghitung dan mengukur. Kemudian pada manajer, mengajukan beberapa pertanyaan. Nah,
Sekarang pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu hukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu mantap. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer itu dia meminta siswa itu menyelesaikan menurut mereka, menurut siswa tersebut bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah mereka. Guru sini hanya membantu menolong untuk siswa melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka rasa dan mereka percaya. Baik, di sini ada kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan prinsip atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Ross, dalam suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam, yaitu intrinsic. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti. Jadi pada keyakinan kelas ini, apabila sudah kita jalankan, siswa akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Bukan kita yang meminta mereka, tapi mereka ingin menjalankan keyakinan kelas tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Baik Bapak Ibu, di sini di budaya positif ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Baik, salah satu contoh peraturan kelas yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas yang harus kita sesuaikan yaitu siswa harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas yang bisa kita lakukan adalah menghormati dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi keyakinan yang boleh kita lakukan adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, contoh keyakinan yang bisa kita lakukan yaitu keselamatan untuk umat orang. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan atau keamanan. Baiklah, dalam membentuk keyakinan kelas, yang pertama yang kita lakukan adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian kalimat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Kemudian ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid dalam menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian pada segitiga restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian adanya memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, yang pertama dalam tahapan segitiga restitusi adanya menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita tidak bertanya kepada siswa apa kesalahannya. Namun pada menstabilkan identitas kita lakukan berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Jadi kita lakukan pertanyaan-pertanyaan tidak membuat siswa itu merasa bersalah atau atas melakukan kesalahannya. Kemudian
Saya juga pernah melakukan serangan seperti itu. Jadi kita dalam menstabilkan identitas gunakanlah kata-kata yang lebih tidak membuat siswa itu seperti dihukum ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan penerapan segitiga restitusi, yaitu hal pertama yang Bapak lakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi lakukanlah kalimat-kalimat yang tidak menyudutkan anak-anak dalam melakukan segitiga restitusi. Baik, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi kalimat yang dapat Bapak Ibu lakukan dalam validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan. Jadi kita mencari tahu kenapa murid itu melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, lakukan pertanyaan padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Jadi lakukanlah pertanyaan yang tidak mencari kesalahan siswa, tapi siswa mengakui apa yang ia lakukan. Kemudian tahapan terakhir inilah, mungkin kita tahap 1 atau tahapan 2 mungkin sering kita gunakan di dalam kelas atau di dalam menanyakan segitiga restitusi, tapi di keyakinan keras mungkin kita kurang melaksanakannya. Pertanyaan yang bisa kita lakukan, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Mungkin di kelas Bapak Ibu sudah ada yang membuat. Jadi keyakinan kelas itu bukan cara kita melakukan peraturan, tetapi nilai-nilai apa yang dapat kita lakukan di dalam kelas. Kemudian di situ ada pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Apa keyakinan kelas? Kemarin saya melaksanakan demonstrasi konseptual Bapak Ibu. Saya mencoba menggunakan segitiga restitusi. Jadi salah satu contohnya gini, apabila ada siswa menyontek, pertanyaan kita dalam memvalidasi, dalam menstabilkan identitas, maka kita lakukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan? Jadi dijawab anak, saya menyontek. Kenapa kamu menyontek? Bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi pertanyaannya, kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut. Kemudian kita lakukan dengan validasi tindakan. Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu menyontek? Jadi siswa tersebut menjawab karena tidak belajar di rumah. Nah, jadi kenapa siswa tidak belajar di rumah? Jadi kita semangati lagi. Seharusnya apa yang kamu lakukan anak atau murid? Nah, inilah yang ditanyakan dengan keyakinan keras. Kita tanyakan dulu apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, sekarang kita telah membuat keyakinan keras. Jadi keyakinan sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita, yaitu adanya bersikap jujur. Jadi kita harus dalam kelas bersikap jujur sesama teman. Baiklah, dalam penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesian, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, posisi posisi manajer sangat penting bagi kita ya Bapak Ibu. Kita menuntun siswa tersebut untuk mengkaji nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri manusia tersebut atau pada diri siswa tersebut untuk mencapai identitas sukses. Jadi menurut saya inilah yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak. Mungkin kalau ada pertanyaan atau umpan balik dari Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Masuk. Saya bukan bertanya, tetapi sedikit memberikan balik. Yang pertama, saya sangat
mengapresiasi dengan apa yang telah Ibu tampilkan pada sosialisasi tentang disiplin positif ini, karena mungkin tanpa melalui pendidikan guru penggerak ini kita tidak mendapat materi seperti ini ya. Jadi melalui pendidikan guru penggerak ini akhirnya apa yang sebenarnya kita lakukan, akhirnya kita sadar bahwa kita pernah melakukan kesalahan sehingga sebenarnya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip disiplin positif yang seharusnya kita terapkan pada pembelajaran di sekolah. Saya rasa mungkin apa yang Ibu tampilkan hari ini bisa menjadi sedikit sesuatu yang cerah bagi diri kita, sehingga kita nanti bisa berdiskusi mungkin bersama rekan-rekan yang lain bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah dengan cara-cara penerapan disiplin positif ini. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Iki. Baiklah Bapak Ibu, saya juga merasa selama saya mengikuti program guru penggerak, materi atau modul budaya positif ini sangat padat atau sangat memberikan dampak-dampak yang pada diri kita yang sebelumnya tidak kita pernah ketahui mengenai budaya positif. Mungkin tadi di keyakinan kelas itu pada tahapan 1-2 mungkin kita sering bertanya ya kepada siswa atau memvalidasi tindakan. Tapi pada keyakinan kelas kita tidak pernah melakukannya. Bapak Ibu, kita tidak pernah bertanya apa nilai-nilai yang dapat kita lakukan terhadap siswa-siswa kita. Baiklah Bapak Ibu, apabila penyampaian saya ada yang kurang atau kurang dipahami, saya minta maaf. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga dapat kita lakukan di sekolah kita, karena budaya positif ini harus kita lakukan, apalagi di kurikulum kita sekarang, kurikulum mereka kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak foto ke? Tadi kita yang ganti. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas suatu metode atau suatu kesepakatan yang kita buat untuk mendisiplinkan disiplin positif yang ada di sekolah kita dan akan kita jalankan bersama-sama di kelas kita. Untuk membuat suatu keyakinan kelas, Ibu akan membantu kalian membuatnya. Nah, sekarang ada kertas sticky note namanya. Di dalam kertas ini nanti kalian buat kata disiplin positif yang kalian ketahui. Ya nak ya. Nanti kalian tulis di sini, kemudian kalian tempel di papan tuh. Nanti sudah kalian tempel, Ibu akan membacanya sama-sama dan akan kita bahas sama-sama. Ya, ini silakan. Nah, Reza, Dian, terus ya apa yang kalian tulis, kemudian kalian tempel di papan tuh. Nah, ini Sela. Oke, nah ayo silakan tulis kata positif yang kalian ketahui. Ya. Kalau sudah selesai, silakan kalian tempel di papan tulis. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Lagi silakan Reza. Oh, Lina. Oke. Ya, ada lagi, kalau ada lagi silakan tulis.
Ya, boleh silakan dibaca ya. Ya, lagi. Ada lagi, silakan. Baik, ada lagi? Ya. Iya. Iya. Baik, anak-anak coba perhatikan ya kalimat yang telah kata yang kata positif yang telah kalian tulis. Kita perhatikan sama-sama ya. Ya, di sini ada saling menghargai. Iya. Disiplin waktu. Iya. Bekerja sama. Hormat. Bertanggung jawab. Kemudian ini jujur. Iya, inilah nilai-nilai atau kata dari disiplin positif. Jujur, disiplin waktu, saling menghargai, bekerja sama, hormat, dan bertanggung jawab. Sekarang ibu meminta kalian dari kalimat ini kalian buat kalimat dari kata ini kalian buat sebuah kalimat positif. Nah, silakan, ini ada kertas origami untuk memperindah nanti saat kita membaca ya. Sekarang silakan tulis kalimat positif. Pakai spidol ya. Nanti gini. Besar-besar ya, besar-besar. Tulis besar-besar. Iya. Tulis besar-besar ya. Silakan tulis, silakan Dina. Ya, kalau ke bawah boleh. Ya, tulis di sini. Tulis di sini. Agak lancar. Ya. Besar dan cantik-cantik. Besar dan cantik. Kalau tidak bisa pakai spidol, pakai itu. Pakai pena aja. Tulis ya, tidak apa-apa pakai pena aja. Kalau nunggu nanti lama. Silakan tulis pakai pena aja, tulis cantik, secantik-cantik yang kalian mau ya. Nanti kita pajang, jadi kalau supaya tulisan kita nanti dilihat dan cantik, kalian tulis secantik-cantik kalian tulis ya.
Sudah. Ini yang punya. Ini kalimat positif. Ini ya saling menghargai. Selanjutnya ini bertanggung jawab. Ini dia ya, bertanggung jawab atas tindakan kami. Iya. Ya, ini baca ini apa? Waktu dan keselamatan. Berarti disiplin apa anak? Disiplin waktu. Iya. Kemudian ada lagi yang Mina, silakan Mina. Silakan Mina. Ini bekerja sama, saling membantu. Nah anak-anak, ini ada 4 kalimat positif yang telah kita buat bersama-sama. Ini tadi dari siapa ini? Stella. Tepat waktu datang ke sekolah. Jadi kalau tepat waktu datang sekolah, kita tidak boleh terlambat. Jadi keyakinan kelas kita yaitu mengenai disiplin waktu. Jadi kalimatnya kita harus datang tepat waktu. Ya, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi kalian tidak boleh melakukan kesalahan seperti menejek teman, menghina teman, itu tidak boleh. Jadi keyakinan kelas yang harus kalian pegang yaitu saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Walaupun kalian berbeda suku, berbeda agama, tapi kalian harus saling menghormati. Baik, selanjutnya bekerja sama, saling membantu. Contohnya bagaimana? Piket kelas. Jadi kalimat positifnya tidak boleh tidak membantu sama teman lain saat piket kelas. Bertanggung jawab atas tindakan. Apabila kalian melakukan kesalahan terhadap teman lain, seharusnya kalian bertanggung jawab. Seperti contohnya ketika kalian mencoret buku teman, jadi kalian harus bertanggung jawab, ya.
Nah, sekarang mari kita tempel di pajangan dinding kita ya. Kita tempel di sini ya. Ayo, sama-sama silakan kita tempel. Ini datang tepat. Yuk, kemudian saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Oke, sepakat kita tempel nak ya. Ya. Kemudian ada apa lagi? Bekerja sama, saling membantu. Sepakat? Mau bekerja sama? Iya, sepakat ya. Nah, kemudian ada bertanggung jawab atas tindakan. Apabila kalian melakukan kesalahan kepada teman lain, mau bertanggung jawab? Sepakat anak-anak? Iya, mari sepakat. Silakan kita di sini ya. Nah, inilah kesepakatan, keyakinan kelas yang kita buat dan akan kita yakini di kelas kita. Paham? Setuju? Ya, silakan duduk kembali ya. Baik anak-anak, sekianlah mengenai keyakinan kelas. Mulai hari ini, apakah keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati mulai kita jalankan? Siap? Siap ya? Ya, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum, selamat pagi, kalian boleh istirahat, nanti kita sambung lagi ya. Selamat pagi. Kamu tahu kenapa Ibu panggil kamu di sini? Tidak tahu. Ibu di sini membantu kamu bukan berarti Ibu menyalahkan kamu atau ada sesuatu yang kadang-kala Ibu juga selalu melakukan kesalahan. Karena tidak apa-apa di sini Ibu akan mengajak kamu mencari solusi dalam permasalahan kamu. Itu tadi nanti ada teman kamu Sela memberitahu ke Ibu bahwa kamu tidak piket kelas. Benar kan? Kenapa kamu tidak piket kelas? Kenapa? Oh, kamu ke kantin, jadi kamu tidak piket kelas karena kamu jajan. Ya, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Iya, salah. Nah, sekarang kan kita telah membuat suatu keyakinan kelas di kelas kita ya. Jadi menurut Reza, keyakinan kelas apa yang sesuai dengan tindakan ini, nak? Iya benar, Sela kan sendiri piket kelas tadi. Kita kan hanya 4 orang di kelas lah ya. Jadi pada hari ini Reza dan Sela kan piket kelas. Jadi seharusnya Reza kan membantu. Oh ya, membantu Sela ya. Reza bantu Sela. Kesianlah dia piket sendiri nah ya. Iya. Dari tindakan Rian ini, menurut Rian, apa yang akan Rian perbaiki? Iya, masalah Rian. Rian selanjutnya akan apa? Piket kelas. Iya, tidak boleh ditinggal nak ya. Karena di situ tadi Rian sebutkan keyakinan kelas yang lakukan adalah saling menghormati.
lagi. Jadi Rian harus memiliki rasa hormat kepada Sela, harus menghargai Sela karena dia sendiri pikir ya. Jadi Rian harus bantu, tidak bantu di kelas pun Rian bantu di luar kelas. Dia tanggung jawab. Rian harus merasa dalam diri Rian harus bertanggung jawab. Kesepakatan yang telah kita buat, keyakinan yang telah kita buat mengenai bertanggung jawab dalam tindakan. Jadi Rian harus bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang Rian lakukan. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi ke Rian, ke depannya apakah Rian akan memperbaikinya, nak? Iya. Apakah nanti Rian akan piket kelas lagi seperti biasa? Dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya. Siap? Siap. Nah, sekarang Rian boleh istirahat kembali. Nanti bunyi lonceng masuk kembali. Terima kasih. Iya.